Dari tindakan yang sudah kita lakukan, memang kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 18 saksi, kemudian 3 ahli, dan kita mendapatkan bukti-bukti surat seperti visum et veritum yang di situ sudah menggambarkan bagaimana terjadinya luka lebam yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Jadi ada trauma panas dan trauma benda tumpul. Siap. Oke. Dan dalam fakta-fakta peristiwa itu di hari Kamis tanggal 18 pukul 8 pagi bahwasanya korban dibawa ke UGD di Rumah Sakit Jombang Kulon. Pada saat itulah dokter yang menerima bisa melakukan wawancara sehingga kita juga mendapatkan informasi penting sebagai kunci bahwasanya siapa yang disebut anak yang melakukan penganiayaan yang disaksikan oleh 2 perawat lainnya. Kemudian pukul 16.00 korban anak NS dinyatakan meninggal dunia dan bapaknya daripada NS, saudara AS, membuat laporan polisi pada tanggal 19 di jam 19.30. Kemudian selama maraton kita lakukan penyelidikan 24 jam, kita sudah bisa meningkatkan proses ini penyidikan. Karena kita yakini ada alat bukti yang permulaan cukup sehingga ini ada dugaan pidana karena tidak wajar dan tentunya ada dugaan kekerasan. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh dari KPAI dan juga dari Komisi Perlindungan Anak, kita juga melakukan penyelidikan dengan melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana lingkungan tempat tinggal juga saksi-saksi di sekitar juga memberikan keterangan yang sama adanya penganiayaan yang sudah berulang. Dan yang jelas penganiayaan yang terjadi pada November 2024. Di mana juga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari TR kepada anak korban NS. Di mana di situ juga ada pengakuan. Namun di dalam perkara yang kita tangani sekarang, tersangka TR tidak memberikan pengakuan dan kita tidak mengejar pengakuan tersebut dan kita berupaya melakukan pembuktian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian dalam mendukung pembuktian ini kita juga sudah mendapatkan hasil psikologi klinis, kemudian hasil psikologi forensik dan juga analisa dari psikologi dari ASIFOR. Kemudian barang bukti elektronik yang berkembang di media sosial juga kita melakukan pengajian, di mana di tanggal 19 pukul 10 ada salah satu saksi yang melakukan interview terhadap korban anak. Di situ juga menyatakan beberapa pernyataan yang tentunya didengarkan, disaksikan oleh beberapa saksi lainnya yang tentunya sudah kita ambil keterangan dan itu menjadi salah satu bukti yang cukup kuat. Kemudian dari hasil analisa kasus kami bahwasanya korban anak NS dalam waktu rentang pukul 18.35 hingga pukul 21.52 di bawah penguasaan daripada dugaan tersangka saudari TR dalam kondisi memang belum ada luka. Kemudian pada saat pamannya, salah satu saksi, saudara Surahmat, tiba di kediaman dan menemukan kondisi korban anak sudah mengalami luka-luka. Selanjutnya menanggapi laporan daripada ibu kandung melalui kuasa hukum Kesamurti, tentunya kita menunggu kehadirannya untuk bisa kita ambil keterangan sehingga apa yang disampaikan di dalam rapat kali ini juga bisa disampaikan kepada penyidik sehingga penyidik akan bisa mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk bisa segera menaikkan perkara menjadi penyidikan. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan.